Bayangkan, kita semua setiap hari bekerja keras, bangun pagi, berangkat ke kantor, berdagang di pasar, mengajar di sekolah, atau bahkan berjuang membangun usaha kecil dengan modal seadanya. Kita bayar pajak, kita beli barang kebutuhan, kita menyisihkan uang untuk masa depan anak-anak kita. Tapi, tanpa kita sadari, ada aliran uang yang pelan-pelan bocor keluar dari sirkulasi ekonomi resmi dan masuk ke kantong sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas. Mereka memakai seragam, membawa bendera, berteriak lantang membela rakyat, tapi di balik itu semua, mereka menggerogoti perekonomian negara sedikit demi sedikit. Ini bukan gosip, bukan fitnah, dan bukan cerita fiksi. Ini kenyataan pahit yang sudah lama ada di depan mata kita. Hanya saja banyak yang memilih menutup mata, pura-pura tidak tahu, atau takut untuk bersuara. Sejarah singkat ormas bermasalah. Awalnya, ormas di Indonesia lahir dari semangat mulia. Mereka berdiri di tengah rakyat, menjadi suara untuk yang tak terdengar, membela yang lemah, dan melawan ketidakadilan. Di masa-masa sulit, mereka menjadi tamang masyarakat, pelindung bagi para pedagang kecil, petani, nelayan, dan buruh. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian ormas mulai kehilangan arah. Mereka lupa tujuan awal berdirinya. Dari wadah perjuangan, berubah menjadi organisasi dengan kekuasaan besar, pengaruh luas, dan yang lebih berbahaya kepentingan pribadi. Seragam yang dulu menjadi simbol kebersamaan, kini menjadi tamang untuk menutupi praktik-praktik yang merugikan rakyat. Dan inilah titik di mana semangat perjuangan berubah menjadi mesin pemerasan yang merusak. Cara ormas memeras ekonomi lokal. Mereka memungut uang keamanan dari pedagang pasar, memaksa pemilik warung membayar iuran yang tidak pernah jelas tujuannya, bahkan menghalangi usaha baru jika tidak memberi kontribusi. Bayangkan pedagang kecil yang modalnya pas-pasan harus merogoh uang harian hanya untuk menghindari masalah. Ini membuat biaya operasional membengkak, harga barang jadi naik, dan konsumen semua yang akhirnya harus membayar lebih mahal. Bukan hanya itu, beberapa ormas bahkan memaksa acara warga menyewa perlengkapan dari mereka, atau mengambil alih lahan parkir untuk memungut tarif yang jauh di atas standar. Akibatnya, ekonomi lokal yang seharusnya berkembang sehat justru stagnan karena tercekik. Biaya-biaya tak resmi ini menguasai proyek pemerintah. Tidak sedikit proyek pembangunan pemerintah yang dibiayai dari pajak rakyat yang akhirnya menjadi lahan garapan ormas. Mereka menjadi maklar proyek, memaksa kontraktor menggunakan jasa atau tenaga kerja yang mereka sediakan. Bahkan jika kualitasnya buruk, kadang mereka juga mengambil alih proyek dengan cara intimidasi, sehingga kontraktor mau tak mau menuruti permintaan mereka. Biaya proyek pun membengkak, kualitas hasil menurun, dan waktu pengerjaan molor jauh dari target. Jalan yang seharusnya awet 10 tahun, baru 2 tahun sudah berlubang. Gedung sekolah yang baru dibangun, plafonnya bocor. Semua ini karena dana yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kualitas, malah terkuras untuk memenuhi jatah pihak yang tidak berkepentingan. Dan yang paling menyakitkan, uang itu sebenarnya berasal dari keringat kita semua, menyusup ke politik. Saat ormas mulai merapat ke lingkaran politik, segalanya menjadi lebih rumit. Mereka mendukung calon tertentu saat pemilu, mengerahkan massa untuk kampanye, bahkan mengamankan jalannya pemungutan suara. Sebagai balas jasa, politisi yang menang memberi akses kepada mereka akses pada proyek, kemudahan perizinan, atau bahkan perlindungan hukum. Tidak jarang ormas juga membangun jaringan bisnis gelap, dari distribusi barang ilegal sampai monopoli sektor tertentu. Semua ini menciptakan lingkaran setan. Ormas memberi kekuatan massa, politisi memberi kekuasaan dan uang, sementara rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Dan karena keduanya saling menguntungkan, hubungan ini sulit diputus, membuat praktik korup seperti ini terus berlangsung dari tahun ke tahun. Dampak langsung ke ekonomi negara. Setiap rupiah yang keluar dari jalur resmi ekonomi adalah luka bagi keuangan negara. Uang yang seharusnya masuk ke kas pemerintah untuk membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah, justru menguap tanpa jejak. Investor asing melihat ini sebagai risiko besar. Mereka takut biaya tak resmi akan menghancurkan keuntungan mereka.
sehingga memilih untuk menanam modal di negara lain yang lebih bersih. Akibatnya, lapangan kerja baru sulit tercipta, teknologi sulit masuk, dan daya beli masyarakat semakin melemah. Yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kita membayar mahal dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi, fasilitas publik yang buruk, dan kesempatan ekonomi yang hilang. Efek psikologis ke masyarakat. Kerugian terbesar sebenarnya bukan hanya uang, tapi mentalitas. Saat masyarakat terbiasa membayar pungli, saat intimidasi dianggap hal biasa, kita sedang membangun budaya ketakutan. Orang-orang menjadi apatis, merasa tidak ada gunanya melawan, dan akhirnya menerima keadaan ini sebagai sesuatu yang wajar. Generasi muda tumbuh dengan contoh buruk, bahwa kekuatan massa lebih berharga daripada hukum, bahwa yang punya seragam dan pengaruh bisa berbuat sesuka hati. Inilah yang secara diam-diam menghancurkan moral bangsa, lebih cepat daripada yang kita sadari. Kenapa mereka sulit dibubarkan? Membubarkan ormas yang merugikan itu bukan perkara mudah. Banyak dari mereka memiliki jaringan kuat di pemerintahan, kepolisian, bahkan dunia bisnis. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan celah hukum, membentuk citra positif di media, dan menggunakan massa sebagai senjata politik. Jika ada yang mencoba membongkar praktik mereka, ancaman dan intimidasi langsung datang. Inilah mengapa meskipun ada banyak laporan pelanggaran, hanya sedikit yang benar-benar ditindak tuntas. Mereka terlalu terhubung dengan pusat kekuasaan, membuat hukum sulit menjangkau mereka. Fakta data kerugian ekonomi. Menurut sejumlah laporan lembaga independen, kerugian ekonomi akibat pungli, monopoli usaha, dan penyalahgunaan proyek oleh oknum ormas bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Angka ini setara dengan membangun ribuan sekolah atau rumah sakit baru, menyediakan beasiswa bagi jutaan pelajar, atau membangun jalan tol yang menghubungkan seluruh wilayah. Tapi alih-alih digunakan untuk kemakmuran rakyat, uang itu lenyap begitu saja, menguap tanpa bekas, meninggalkan rakyat dalam kemiskinan yang sama dari tahun ke tahun. Harapan perubahan. Namun, bukan berarti semua sudah terlambat. Perubahan masih mungkin terjadi jika kita mau bersatu. Masyarakat harus berani menolak pungli, melaporkan intimidasi, dan tidak takut bersuara. Pemerintah harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu, meski yang dilawan adalah kelompok besar. Media harus berani mengungkap fakta meski risikonya tinggi. Dan ormas yang sehat harus kembali ke jalannya, menjadi pelindung rakyat, bukan pemerasnya. Hanya dengan begitu kita bisa memutus lingkaran setan yang sudah terlalu lama mengikat ekonomi negeri ini. Selama kita membiarkan uang rakyat diambil oleh tangan-tangan yang tak berhak, selama itu pula kita memberi izin kepada kemiskinan untuk terus bertahan. Ormas bukan musuh jika mereka berjuang untuk rakyat, tapi saat mereka berubah menjadi parasit yang menghisap ekonomi, kita tidak boleh diam. Karena diam berarti ikut merusak masa depan negeri ini.